Halo semua, kembali lagi dengan saya Calvin. Jadi ini video kedua yang saya bikin. Jadi pertama tentang Bundesliga dan Serie A, Liga non Inggris. Kali ini khusus tentang Liga Inggris. Ada beberapa pertandingan yang saya mau bahas. Yang pertama itu yang itu dulu aja, Chelsea lawan Burnley dulu. Ini harusnya ya di atas kertas Chelsea menang mudah, harusnya. Tetapi ternyata enggak. Jadi benar ya. Nah, ini kita lihat line up-nya dulu. Thiago Silva nggak jadi starter, Ramsdale juga nggak jadi starter. Jadi dua pemain senior nggak jadi starter. Ini pemain muda semua istilahnya, harusnya sih. Oh iya, Gusto, Disasi. Oh, Disasi seumuran. Jadi yang paling tua ini Disasi sama Cucurella malah 98. Sisanya pemain muda semua, 99, 2000, 2001. Ya mungkin masih senior ya Disasi, Cucurella sama Petrovic lah. Sisanya pemain muda semua. Jadi ini betul-betul nggak ada senior di starting line up-nya. Bahkan Cole Palmer masih usia 21 tahun. Sedangkan Burnley ya main dari formasi 4-4-2. Nggak ada yang mau kenal sih. Jadi kita masuk tandingan ya. Oh ya, satu yang aku kenal di Burnley cuma J. Rodriguez. Itu mantan Southampton apa. Itu dia cadangan. Jadi kita bahas pertandingannya. Di menit awal itu ya, Chelsea nyerang terus tapi gagal. Kipernya Burnley si Muric bermain cukup bagus dan beberapa penyelamatan. Tapi di penghujung babak pertama Chelsea dapat penalti karena Mudryk jatuhkan dan pemain tersebut juga dapat kartu merah ya, si Lawrence Ashington, karena dia dapat 2 kartu kuning di menit 40. Kalau Palmer cetak gol lewat penalti di menit 44. Nah, babak pertama Chelsea unggul 1-0 dulu. Ini kelihatannya kalau dari babak pertama semua kan berjalan sesuai harapannya fans Chelsea, yaitu Chelsea menang. Apalagi kan Burnley bermain dengan 10 pemain. Ternyata enggak. Di babak kedua baru 2 menit berjalan, Josh Cullen berhasil cetak gol bagi Burnley. Golnya indah dari luar kotak penalti. 1-1. Bayangin dibobol sama 10 pemain. 1-1, tapi kemudian Cole Palmer cetak gol lagi di menit 78. Gila ya, Cole Palmer ini istilahnya menggendong Chelsea lah. Dia berapa kali jadi pahlawan kemenangan Chelsea apa. Dia berapa kali cetak gol dan assist juga. Tapi kemudian 3 menit berselang Burnley cetak gol lagi lewat Dara Osi di menit 81. Itu lewat corner, Osinya heading. Kemudian kena Petrovic gak bisa menangkap dengan sempurna jadi gol. Ya itu meskipun dari Petrovic lah. Padahal Petrovic di laga ini bermain cukup bagus. Tapi di momen ini dia blunder sayangnya. 2-2. Dan ini bertahan sampai menit akhir. Bayangin, ini kurang memalukan lah bagi Chelsea. Bayangin ya, lawan 10 pemain di kandang sendiri, lawan tim peringkat 19 loh, dan masih nggak menang. Kurang malu kenapa Chelsea? Puara saja sini, malu-maluin dah. Aduh, pantesan aja di peringkat 11 ini tim. Dan lebih tragis lagi, saya bayangin shotnya ya. Tembakannya shotnya 33 loh. 33 banding 18, 33 shots. Shots on targetnya 13, gila nggak? Ini satunya juga penalti. Jadi kipernya siapa namanya lagi tuh, Muric, itu melakukan sekitar 11 atau 12 save. Karena kesatu kan golnya kan penalti. Jadi sekitar 11 atau 12 save. Gila nggak? Luar biasa itu. Petrovic ya lumayan juga lah melakukan 5 save. Tapi ya lebih bagusan si Muric ini. Kiper dari Kosovo kalau nggak salah. 70% banding 30% possession, passingnya 30 banding 271, akurasi passing 90% Chelsea. Passingnya bagus, akurasinya lumayan lah, cuma ya tetap nggak menang ya, parah sih. Akurasi passingnya baik, Brunei cuma 75% by the way. Jadi habis itu kita bahas MU nggak usah. Ini Liverpool lawan Brighton. Ya Liverpool harus menang ya supaya
menjauhkan jarak dengan Arsenal dan City. Jadi 4-3-3, Liverpool main 4-3-3, Salah, Nunes, Diaz jadi penyerang, starter penyerang lah. Brighton 4-2-3-1, dan di Welbeck mantan pemain MU. Dan sangat mengejutkan, Brighton cetak gol dulu ya lewat Danny Welbeck di menit 2. Tapi kemudian 25 menit berselang Luis Diaz cetak gol ya, cukup indah lah. Golnya, bolanya belum menyentuh tanah, dia langsung tendang dan gol. Itu gol yang cukup indah sih dari Luis Diaz, 1-1. Sebenarnya Liverpool nyerang terus dari awal, cuma ya kipernya Brighton juga penyelamatan penting lah. Dan finishingnya Liverpool kurang bagus juga. 1-1 di babak pertama. Babak kedua si Salah cetak gol di menit 65. Itu ya bolanya itu mungkin sebenarnya dia mau nendang tapi tendangannya itu kena ke Salah, dan Salah yang dalam posisi onside dan tempat kawan langsung tendang dan gol. Oh ya, by the way, siapa itu? Verbruggen, kipernya si Brighton juga main cukup bagus ya, dia melakukan beberapa penyelamatan sekitar 6 lah. Sedangkan Kelleher, kipernya Liverpool, 2 penyelamatan. Itu bagi fans Liverpool ini deg-degan ya. Walaupun Liverpool yang nyerang terus, tapi Brighton sempat dapat counter attack jadi dan tidak bisa kill the game. Sebenarnya Luis Diaz cetak gol ketiga sih, cuma dianulir karena offside. Dia 2-1 ya. Ini kemenangan ini cukup untuk Liverpool lebih jauh di puncak klasemen gitu. Seharusnya 30 banding 9, sesuatu 8 banding 3. Jadi efektivitas Liverpool yang perlu dibenahi. 55% banding 45%, 58 banding 44, 89% banding 85%. Ya, semuanya ke Liverpool sih. Jadi ya emang layak menang. Setelah tinggal tunggu Arsenal lawan City. Ini big match. Jadi di kandangnya City menurunkan kipernya si Ortega. Kalau nggak salah Ederson masih cedera ya. Jadi kiper cadangannya dimainin, Ortega main dalam formasi 4-4-1. Akanji, Diaz, Ake, Gvardiol, Kodri, Bernardo Silva, De Bruyne, Kovacic, Phil Foden, Erling Haaland. Kaptennya De Bruyne. Arsenal ya juga menurunkan pasti lah pemain utama lah, nggak mungkin pemain cadangan lawan City. David Raya, Kiwior, Gabriel, Saliba, Ben White, Declan Rice, Jorginho, Odegaard, Gabriel Jesus, Kai Havertz, Bukayo Saka. Sebenarnya ini saling menyerang, tapi cuma agak membosankan. Kenapa? Karena nggak banyak peluang bagus juga dari kedua tim. Jadi banyak main di tengah. Sebenarnya cukup seru karena saling menyerang, tapi nggak banyak peluang besar juga. Itu yang bikin agak membosankan. Babak pertama 0-0, babak kedua juga rata-rata kayak gitu. Kenapa juga bisa membosankan? Karena pergerakannya pemain kuncinya City itu dimatikan lah. Saliba, sama kayak Saliba Jadi kayak pemain kuncinya City kayak Haaland, De Bruyne gitu dimatikan. Jadi sehingga City nggak berkutik. City masih menguasai pertandingan, cuma nggak berkutik lawan defense Arsenal. Defense Arsenal cukup kuat. Saya baca statistik aja ya, karena hasilnya 0-0, nggak ada gol. Jadi 12 shots banding 6, 1 shot on target banding 2. City cuma 1 loh shot on target. Arsenal malah lebih banyak 2. Jadi Ortega juga melakukan 2 penyelamatan lah. Possession 73% banding 27%, passingnya 700 banding 69, akurasi passing 88% banding 71%. City masih sangat mendominasi, tapi defense Arsenal layak diapresiasi lah. Apalagi ini main di kandang City. Jadi Arsenal ya yang parkir pace juga enggak sih, cuma ya lebih bertahan lah, main lebih bertahan. Ya terpaksa juga saya City unggul kualitas. Dengan hasil seri ini ya diuntungkan Liverpool. Sekarang Liverpool unggul 2 poin atas Arsenal di posisi kedua dengan 65 poin. Liverpool 67, Arsenal 65, City 64. Ya ini masih seru sih, tapi aku harap City kalah. City nggak menang terus saja supaya aku sih nggak peduli entah Liverpool entah Arsenal yang juara, yang penting pokoknya Man City nggak juara lagi, dan supaya Liga Inggris tetap jadi liga yang seru lah di dunia. Kalau Liga Inggris yang juara City lagi ya jadi Farmers League, maksudnya ya membosankan. Yang juara itu lagi ya kayak Bundesliga nanti. Ya itu aja sih dari saya.
Ini sudah mau 10 menit. Terima kasih sudah menonton.